Babu hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tadi jenengan dengarkan itu bab tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini menceritakan dulu itu menyaksikan masih kecil itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha masih kecil tapi sudah punya memori, sudah faham apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar, sudah apa istilahnya dalar kalau bahasa sekarang, anak kecil tapi sudah dalar. Itu menceritakan dulu itu bapakku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu kalau ibadah itu diganggu sama orang-orang Quraisy. Akhirnya bapakku, kata Sayyidah Aisyah, ini lihat orang-orang sebagian sahabat ini yang du'afa ini diseksa sama orang kafir Quraisy. Bilal diseksa, ya kan? Ada lagi yang namanya sahabat lainnya Khabbab ibn al-Arat itu diseksa juga. Kalau ceritanya Bilal disiksa masyhur ya, diseret di tengah padang pasir yang panas, tengah padang pasir, di tengah terik matahari, ditumpuk batu besar yang panas. Akhirnya Bilal dipaksa murtad, tapi Bilal malah mengatakan ahad, ya kan, masyhur ya. Ada sahabat lainnya Bilal, namanya Khabbab ibn al-Arat, itu disiksa juga. Ceritanya penyiksaannya itu disuruh murtad kalau tidak mau disiksa. Disiksanya itu jenengan kalau ngerti sate, orang bakar sate, Khabbab diperlakukan seperti itu. Di tali tangan kaki ini terus ditaruh di atas, bawahnya itu api. Punggungnya itu sampai keluar keringat, sampai melonyot apa ledeng ya, sampai yang memadamkan apinya itu air keringat yang keluar dari punggungnya Khabbab ibn al-Arat. Tapi beliau masih istiqomah di dalam iman Islam sampai ketika setelah hijrah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya, ya Khabbab, apa yang kau pernah temui dari kafir Quraisy ketika masih di Mekah? Dijawab sama Khabbab ibn al-Arat ceritanya tadi sambil diperlihatkan punggung yang sudah tidak bentuk punggung lagi. Walhasil sebagian sahabat akhirnya hijrah ke Habasyah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepingin ibadah ini yang tenang. Akhirnya punya niat tak ikut hijrah ke Habasyah. Di sana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada raja la yudlamu indahu ahad. Di sana di Habsyah ada raja yang ini raja tidak pernah ada kezaliman yang terjadi di depan dia. Rajanya adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti betul kepingin ke sana biar bisa ibadah dengan nyaman. Akhirnya keluar itu. Sudah memang jalan, sudah memang menyediakan persiapan bekal, sudah jalan, sampai di tengah jalan itu ketemu sama Ibnu Dugunnah, temannya Sayyidina Abu Bakar. Tapi Ibnu Dugunnah ketika itu masih kafir, tapi temenan sama Sayyidina Abu Bakar. Disapa, mau kemana ya Abu Bakar? Jawabnya Abu Bakar, saya mau keluar dari Makkah. Saya diusir sama kaumku, artinya diusir ini sebab kaumku yang memaksa saya harus keluar, meskipun tidak mengusir secara langsung, tapi perbuatan mereka itu membuat saya harus keluar, tidak kerasan di Mekah. Maka saya kepingin berkelana di bumi, wa a'budu rabbi, dan menyembah Tuhanku. Ibnu Dugunnah dengar kayak gitu langsung jawab, fa inna mithlaka la yakhruj wa la yakhraj. Ya Abu Bakar,
orang semisal kau itu tidak pantas keluar dari Mekah dan tidak boleh diusir dari Mekah. Ayo, innaka taksimul ma'dum, kau ini orangnya sering memberi pekerjaan orang yang pengangguran. Wa tasilir rahim, kau ini sering silaturrahim. Wa tahmilul kalla, kau sering meringankan bebannya orang yang kesusahan. Wa taqrid dhaif, kau senang menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, kau juga suka menolong orang yang mencari kebenaran. Fa ana laka jar, maka saya ini yang menjadi pelindung buat kau selama kau di Mekah. Ini kebiasaan di Arab itu gitu. Misal jenengan punya teman ya, temannya itu dimusuhi, tidak disenangi orang-orang. Terus jenengan itu misal itu kaum yang beda sama temenmu itu. Di Arab kan kaum-kauman ya. Kalau di sini kan tidak ada kaum-kaum atau kabilah-kabilahan ya, partai-partai di sini. Ya. Nah, sana itu kabilah-kabilah. Itu ada orang kok dimusuhi, terus ada temennya yang kabilahnya ini kabilah lain. Ini kabilah yang lain ini kok pengumuman, ya ahli Kudus contohnya, nisbati Kudus. Siapa yang mengganggu dia berarti mengganggu saya. Siapa yang mengganggu saya, kaumku semua ikut terganggu, ikut marah. Jadi kalau di Arab ini orang tidak berani ganggu satu orang, ini tidak berani. Belakangnya kaumnya sak kaum mesti bela. Itu di sana. Akhirnya Ibnu Dugunnah mengatakan di Mekah, akhirnya ayo ya Abu Bakar kita kembali ke Mekah, saya menjadi pelindungmu. Akhirnya di Mekah tawaf di Ka'bah, setelah tawaf selesai, ya ma'syara Quraisy, wahai ahlu Mekah, ini sayalah yang menjadi pelindung Abu Bakar. Siapa yang mengganggu dia maka dia mengganggu saya, dan kalau mengganggu saya maka bermusuhan dengan semua kaumku, kabilahku. Nah, orang-orang kalau sudah gitu ya udah dah, tidak usah ada yang ganggu Abu Bakar. Akhirnya dikasih syarat, ya Ibnu Dugunnah, itu Abu Bakar itu kalau sholat di Masjidil Haram itu membuat fitnah para anak-anak kami dan para istri-istri kami. Soalnya Abu Bakar kalau sholat itu mengeraskan Qur'annya, itu didengar ke itu sama istri-istri kami, sama anak-anak kami. Akhirnya mereka kefitnah itu, nanti masuk Islam itu kami nanti kena fitnah itu. Kau nak kepingin ngasih perlindungan terserah kau, tapi larang Abu Bakar, jangan boleh sholat di masjid, sholat di rumahnya aja, ibadah di rumahnya. Akhirnya disampaikan sama Ibnu Dugunnah. Akhirnya Abu Bakar kemudian menerima, akhirnya membangun masjid di dekat rumahnya beliau sendiri, dibangun sendiri di pinggiran rumahnya sendiri. Akhirnya setelah jadi sholat di dalam masjidnya sendiri yang di samping rumah. Kata Sayyidah Aisyah, wa kana rajulan bakkaan, Sayyidina Abu Bakar ini kalau sholat ini mesti nangis. La yamliku ainaihi idza qara'al Qur'an, tidak bisa menahan air mata ketika membaca Quran. Wa afza'a dzalika asyrafa Quraisy minal musyrikin, dan itu kemudian jadi fitnah lagi. Akhirnya malah orang-orang perempuan, anak-anak ini malah yang mendekati rumahnya Abu Bakar nguping bacaan Qur'annya Abu Bakar. Padahal Sayyidina Abu Bakar ini sudah tidak di Masjidil Haram lagi salatnya. Akhirnya wah itu jadi fitnah lagi, problem lagi buat kufar Quraisy. Akhirnya tidak terima lagi, ngomong sama Ibnu Dugunnah, ya Ibnu Dugunnah, itu Abu Bakar memang sholat di rumahnya itu, tapi tetap membuat fitnah itu. Dia kalau baca Quran itu kedengeran sampai luar, nangis-nangisnya itu membuat fitnah lagi itu. Dah kau larang dia dah dari mengeraskan bacaan Qur'annya dah. Atau kalau enggak, suruh Abu Bakar mengembalikan perlindungan dari kau, dikembalikan aja biar dia itu enggak ada yang melindungi. Akhirnya Ibnu Dugunnah ini terpaksa menawari Abu Bakar, ya Abu Bakar, kau jangan ibadah kayak gitu lagi, tapi masih tak lindungi, atau kau kepingin ibadah seperti itu, tapi saya kembalikan perlindungan saya dari kau. Sayyidina Abu Bakar jawab, kalau gitu saya memilih mengembalikan perlindunganmu buatku, tak kembalikan.
dan saya memilih perlindungannya Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu masih di Mekah, siap-siap lagi dah, kepingin keluar lagi hijrah ke Habasyah, meneruskan niatnya yang dulu. Ternyata ketika sudah menyiapkan, didatangi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Abu Bakar mau hijrah ke Habasyah, itu wa tajahaza Abu Bakran qibalal Madinah. Abu Bakar ini sudah siap-siap yang kedua itu hijrahnya ke Madinah. Faqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rislik fa inni arju an yu'dhana li. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, tahan dulu ya Abu Bakar, jangan keluar dulu. Saya berharap ada izin buat saya nanti. Sayyidina Abu Bakar kemudian tanya, wa hal tarju dzalika bi abi anta wa ummi? Apakah kau punya harapan itu ya Rasulullah, tebusan buat kau adalah bapakku dan ibuku? Nah, itu kalimat bi abi anta wa ummi diucapkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Buat menebusmu saya rela meskipun saya harus menebus dengan bapakku dan ibuku. Nah, ini kalimat tidak main-main ini. Buat menebus kau saya rela menjadikan bapak ibuku buat tebusan demi kau ya Rasulullah. Ini tidak boleh diucapkan kecuali buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jenengan mau niru-niru ini, mau ngomong sama gurune, sama meneh-meneh, waduh akan jenengan. Nah, soalnya dalam Quran wa bil walidaini ihsana, dengan orang tua harus berbuat ihsan. Tapi kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus, orang harus memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlawanan dengan orang tuanya, maka harus lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, iya, saya berharap saya diizinkan untuk hijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar menahan dirinya dari hijrah, akhirnya masih di Mekah menunggu perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persiapan sambil Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyiapkan perbekalan, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar di waktu yang tidak biasanya datang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyambut, dikasih tahu itu Rasulullah datang, ya Abu Bakar kesini, ini di waktu yang nggak biasanya beliau datang, tumben kok waktu ini datang. Sayyidina Abu Bakar dengar langsung mengatakan, fida'un lahu abi wa ummi, tebusan buat beliau adalah bapakku dan ibuku. Wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ati illa amrun, demi Allah pasti ada suatu hal penting sampai beliau datang di waktu yang tidak biasanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fa inni qad udzina li fil khuruj, ya Abu Bakar saya sudah diizinkan Allah untuk keluar. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar tanya, as-sahabah bi abi anta ya Rasulullah, apakah saya diizinkan menemani kau ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Akhirnya Abu Bakar semangat langsung menyiapkan perbekalan kendaraan dua buat beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kayak gitu itu tidak mau, saya harus ngasih harga. Dikasih cuma-cuma, padahal ini buat kau ya Rasulullah. Tidak mau, tapi tak beli, saya baru mau. Sayyidah Aisyah berkata, maka kami menyiapkan untuk perbekalan beliau sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk anaknya Sayyidina Abu Bakar itu namanya Asma binti Abi Bakar, punya kain. Kainnya itu kayak ridak gini, itu dibuat sabuk, ya kan? Itu disobek itu sabuknya, dibuat mengikat apa? Jarab ini tempat yang dibuat untuk wadah minum yang dari kulit. Itu biar bisa dimuat
itu dengan menyobek sabuk atau selendangnya itu disobek. Akhirnya dibuat mengikat itu al-jarab atau wadah grebo, ya kan? Itu dilihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Asma waktu menyobek itu demi untuk menyiapkan bekal, Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kau akan diganti sama Allah dengan 2 sabuk dari surga ya Asma. Sebab itulah Sayyidah Asma dijuluki Dzatun Nitaqain, wanita yang punya 2 sabuk dari surga. Insyaallah. Kemudian ketika sudah berangkat, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Gua Tsur, kemudian menetap di dalam Gua Tsur selama 3 malam untuk menghapus jejak itu biar dikiranya ke arah yang selainnya Gua Tsur dan dikira sudah jauh, padahal sembunyinya bukan di arah yang semestinya, arah Madinah, dan jaraknya ternyata masih di dalam Gua Tsur, mengelabui orang-orang yang kepingin mengejar. Dalam riwayat yang lain, itu sebelum masuk Gua Tsur, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini menahan, ya Nabi Allah, biarkan saya masuk gua dulu, jangan kau yang masuk, biar nanti kalau saya menemukan ular atau kalajengking, biar saya yang kena, bukan kau. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk Gua Tsur dulu, kemudian mengecek, kemudian membersihkan tempat. Setelah ternyata tidak ada apa-apanya, ternyata ada lubang-lubang, itu ditutup sama kain. Kemudian setelah dibersihkan, setelah ditutup, setelah aman, itu keluar dari gua, udkhul ya Nabi Allah, masuklah ya Nabi Allah. Akhirnya setelah masuk Gua Tsur, itu ternyata ada 1 lubang yang belum ketutup. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menutup dengan kakinya beliau, biar tidak ada ular atau binatang yang keluar yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata lubang itu rumah ular. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat, tidur, ini tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya tidak berani gerak Sayyidina Abu Bakar, khawatir ganggu. Ternyata itu lubang yang ditutup kaki itu ada ularnya di dalam, ini kepingin keluar, ketahan kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gigit. Perihnya kayak apa itu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak berani gerak. Digigit terus, tambah sakit, tidak gerak. Digigit terus berkali-kali. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak betah. Akhirnya keluar air mata sampai netes kena wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak gerak. Dari tetesan air mata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Kenapa ya Abu Bakar kau nangis? Tidak apa-apa ya Rasulullah, ini ada ular yang menggigit kakiku. Akhirnya diludahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya langsung sembuh lukanya. Kemudian ketika sudah 3 hari ya, akhirnya keluar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ketika itu dikejar masih, sampai ada sayembara untuk masing-masing dari 2 orang itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar, siapa yang menangkap hidup atau mati dikasih hadiah 100 kuda, 100 onta apa kuda itu, liman kota wa Abi Bakran diyatakul liwahid, 100 onta. Setiap 1 orang baik yang menangkap atau yang membunuh dikasih hadiah 100 onta. Wah, tergiur orang-orang ngejar. Akhirnya termasuk Suraqah ini ngejar ketika itu masih kafir. Ketika sampai di tempat yang dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Suraqah ini kudanya ini dicepetke. Begitu dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ini kaki kudanya Suraqah ini terjerumus di dalam tanah sampai jatuh gelunting-gelunting itu Suraqah. Dan tempatnya Suraqah yang terjerumus kudanya ketika mengejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau jenengan lihat itu, kalau ada di apa istilahnya, tempatnya itu bukan padang pasir yang gampang menjerumuskan kaki, tapi tanahnya tanah bebatuan yang keras. Makanya heran, Suraqah ini bukan padang pasir, ini tanah-tanah batu, kok bisa terjerumus, ya apa? Akhirnya ini Muhammad ini Tuhannya sakti juga kan gitu, Suraqah mikir. Akhirnya mulai ketika itu mengeluarkan panah buat apa istilahnya, ngundi, ini tak terus ke apa jangan. Ternyata panah yang dibuat ngundi di entah caranya gimana ya, mungkin kalau arahnya ke sana terus, kalau arahnya ke sini berarti balik, mungkin gitu ya. Ini buat ngundi, ini panahnya ternyata jawabannya balik, jangan kejar. Wah, tak langgar kali ini, tetap ngejar. Akhirnya kudanya dikeluarke, dibuat ngejar lagi sampai dekat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terjerumus lagi, jungkel lagi sampai 3 kali, ndak kapok-kapok. Sampai akhirnya ketika yang ketiga, sampai sudah dekat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Suraqah ini dengar bacaannya, Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Suraqah ini mendengar bacaan Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bayangke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, jangan tanya ini, wa asaitul azlam tuqarribu bi hatta idza sami'tu qira'ata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai saya mendengar bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenengan nek kepengin ngertos Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau jalan itu sambil ngapain ya? Nek kita kan jalan kan sambil anyul-anyul ya, nyanyi-nyanyi apa, nolah-nolah ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini perjalanan menuju Madinah sambil baca Quran di jalan, sampai bacaannya didengar sama Suraqah. Hafal Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya mendengar bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak menoleh sedikit pun. Wa Abu Bakar yukthirul iltifat, tapi yang Abu Bakar noleh terus, takut Abu Bakar. Yang ditakutkan keselamatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dalam riwayat ketika sudah ketiga kali Suraqah ini jatuh lagi, Suraqah ini langsung minta, ya Rasulullah, aman, tolong kuda saya, tolong saya. Akhirnya didoakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kudanya akhirnya bisa keluar kakinya. Kemudian karena sudah mengatakan aman, orang Arab kalau sudah mengatakan satu kata ini ditepati betul meskipun musuh. Ketika sudah mengatakan aman, akhirnya mendekati, ya Muhammad, Tuhanmu terbuat dari apa? Kok bisa menjerumuskan saya? Ini tidak biasa, ini mesti pertolongan dari Tuhanmu buat kau. Tuhanmu terbuat dari apa? Kok sakti? Dari emas mesti, atau dari perak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jawab, hanya turun, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang menyamainya. Makanya sebagian para ahlul hikmah ini, siapa yang punya hajat, semua hajat dah, termasuk qadha wa hawaij, itu adalah iktsaru suratil ikhlas. Di situ ada wasilah untuk menunaikan semua hajat, termasuk keselamatan. Terutama kalimat Allahus samad, yakni Allah tempat meminta semua hajat manane. Kemudian Suraqah akhirnya tidak jadi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah perjanjian aman, saya tidak akan mengikuti. Sampai akhirnya kemudian sampai di Madinah,
Abu Bakar ini kemudian ketika sampai di Madinah, sebagian orang ini bingung sampai dari jauhan, mana yang Rasulullah, mana yang sahabat, ini bingung soalnya belum pernah lihat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ketika tahu, dan ketika itu siang hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesorot matahari, Sayyidina Abu Bakar Siddiq akhirnya kemudian menutupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar tidak kesorotan, biar tidak belereng, tidak kepanasan matahari. Akhirnya orang-orang tahu itu pasti yang Rasulullah itu sampai gitu. Sahabat ini kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok kena matahari kepanasan sampai diginiin, sampai kayak gitu. Dan itu taqarruban ilallah, ya tidak diragukan, mesti afdhalul a'mal dah menjaga kenyamanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika itu disambut sama penduduk Madinah. Ya Rasulullah, tinggal di rumahku. Ada yang itu tinggal di rumahku ya Rasulullah, hanya semua orang nawari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat jawaban yang adil, yaitu ontanya beliau ini dibiarkan, da'un naqah fa innaha ma'murah, biarkan onta ini yang memilih, dia diperintahkan sama Allah. Nanti tempat yang dia berdiri, di tempat itulah tempat tinggalku. Akhirnya jalan itu onta, diikuti semua orang, ikuti onta itu. Ketika sudah berhenti, orang-orang mengira di sini, ternyata tidak, jalan lagi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkan, innaha ma'murah, dia diperintahkan sama Allah. Akhirnya sampai di tempat yang bakalnya dibangun Masjid Nabawi. Disinilah masjid, bangun Masjid Nabawi sampai sekarang. Dan di sebelahnya itu dibangunkan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum jadi rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nginep di rumahnya Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu. Ketika nginep ini, Sayyidina Abu Ayyub Al Ansari ini mempersilahkan, ya Rasulullah, jenengan ini di atas saja, jenengan jangan di bawah, lantai bawah ini saya saja sama istriku, jenengan di atas. Nanti kalau jenengan di atas kami enak, jenengan bisa nyaman. Misal jenengan di lantai bawah, kami di atas, ya gimana, tidak sopan kan gitu. Tidak berani Abu Ayyub Al Ansari. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setuju, ya udah kau sahibul bait, saya makmum dah. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lantai atas, lantai 1 Abu Ayyub sama keluarganya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lantai atas, banyak tamu kepingin lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepingin menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat lantai bawah. Akhirnya mengganggu Abu Ayyub dan istrinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sadar, ini kalau gini terus, ini Abu Ayyub yang terganggu. Banyak tamu naik turun, ada tamu lagi naik turun. Wah, ini tidak bisa tidur nanti. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah, ya Abu Ayyub, biar kau tidak terganggu, tamu-tamu ini tidak bisa dibendung banyak. Saya yang di lantai 1, kau yang di lantai atas. Ya Rasulullah, manut. Akhirnya di lantai atas Abu Ayyub. Ketika di lantai atas, tidak berani gerak. Sedikit gerak, khawatir ada tetesan air, kan kayu lantai yang dibuat dak ini. Khawatir kalau air itu ada yang netes mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, wah, tidak nyaman nanti, tidak berani gerak. Akhirnya, ya Rasulullah, kalau saya di atas terus, saya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak berani jalan, tidak berani gerak, khawatir ngerontoki atau netes ke air ke jenengan. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke atas. Itu sangat takzimi para sahabat. Sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jadi tinggal di Madinah, di tempat yang dibuat hijrah. Mudah-mudahan semuanya bisa sampai Makkah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.